Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, bertemu dengan saya Uday Suhada di sebuah segmen yang kita sebut Jendela Baduy. Di edisi perdana ini, saya ingin berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman tentang sebuah komunitas adat yang ada di Provinsi Banten. Bahkan komunitas adat ini sangat terkenal ke berbagai pelosok tanah air, bahkan berbagai penjuru dunia. Nah, namanya adalah komunitas adat Baduy. Kita awali dari kata Baduy itu sendiri. Istilah Baduy itu disematkan bagi mereka sebuah komunitas adat yang ada di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten, yang sudah ratusan tahun hidup di Pegunungan Kendeng, wilayah Banten Selatan. Jadi di edisi perdana ini, saya ingin kupas istilah Baduy. Dari mana kata Baduy itu? Dalam sejarah peradaban manusia, kita mengenal istilah Baduy itu dari Jazirah Arab. Bahwa di Jazirah Arab ada sebuah komunitas sosial yang mereka sebut Baduy atau Badawi, yang dicirikannya sebagai masyarakat nomaden berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, yang dia kehidupannya adalah menggembala ataupun memelihara hewan piaraan, baik itu domba ataupun jenis hewan berkaki empat lainnya. Nah, kenapa kemudian Baduy itu disematkan bagi masyarakat adat yang ada di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak? Dalam sejarahnya terungkap bahwa istilah Baduy itu disematkan oleh orang luar. Orang luar menyebut mereka sebagai orang Baduy. Atau ada lagi di zaman tahun 80-an, istilahnya adalah Rawayan. Ya, masyarakat Rawayan. Ada Rawayan, ada Baduy. Tadi kalau istilah Baduy sendiri sudah kita singgung sedikit. Sekarang istilah Rawayan atau Rawayan, itu kata dasarnya dari kata Rarawayan. Karena di Baduy ada kekhasan tersendiri soal jembatan misalnya. Jembatan, apabila pemirsa Sultan TV perhatikan, ada yang disebut dengan Sasak Rawayan. Bagi yang pernah ke Baduy, itu ada di Gajebo diantaranya. Jembatannya silang semburat kemana-mana. Dia semua dari bambu, kemudian dilengkapi dengan pasak, dengan tali ijuk, tambangnya itu dari ijuk, dan tidak ada satupun paku yang terdapat di dalam jembatan itu. Dan disangga oleh dua pohon di kiri kanan sungai, pohon besar, yang itu menjadi pondasi buat pembangunan jembatan. Dan kekuatannya luar biasa. Nah, itu istilah Rawayan. Jadi kata dasarnya Rarawayan. Kemudian orang Baduy sendiri menyebut dirinya apa? Nah, ada beberapa sebutan yang disematkan oleh orang Baduy, oleh internal komunitas adat Baduy terhadap dirinya. Baduy itu terdiri dari dua kelompok sosial. Ada kelompok sosial Baduy dalam, ada kelompok sosial Baduy luar. Baduy dalam itu berada di tiga kampung saja. Baduy dalam itu ada di tiga kampung saja. Ada kampung Cikesik, ada kampung Cikartawana, dan kampung Cibeo. Tiga kampung ini orang luar menyebutnya adalah Baduy dalam. Tapi orang Baduy sendiri, mereka sendiri menyebutnya adalah urang tangtu, urang girang, atau urang Baduy jero. Dan menyebut dirinya itu sebagai orang kampung mana dia berasal. Tadi misalnya orang Cikesik, maka menyebut dirinya adalah urang Cikesik, atau urang Cikartawana, atau urang Cibeo. Nah, sematan Baduy itu akhirnya lama-kelamaan menjadi terbiasa, dirasakan oleh orang Baduy ketika orang luar datang bersilaturahmi, berkunjung,
kemudian menyebut mereka orang Baduy, maka lama-kelamaan itu hal biasa. Sehingga masyarakat adat Kanekes itu kemudian kita sebut masyarakat Baduy. Kenapa Kanekes? Karena di sana ada Cikanekes, kebetulan juga nama desanya. Jadi Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jadi sekali lagi istilah Baduy Dalam itu juga disebut oleh orang luar. Orang Baduy Dalam sendiri menyebut dirinya orang Tangtu, orang Girang, atau menyebut nama kampung mereka berasal, apakah Cikesik, Cibeo, dan Cikartawana. Nah kemudian yang kedua adalah masyarakat Baduy luar. Masyarakat Baduy luar, kita juga yang menyebut mereka Baduy luar. Sedangkan orang Baduy luar sendiri menyebut mereka adalah orang Panamping. Orang Baduy luar menyebut dirinya orang Panamping. Atau menyebut nama kampung mereka berasal. Apakah misalnya dari kampung Kaduketug, kampung Gajebo, kampung Marengo, kampung Karahkal, kampung Kaduketer, kampung Cicakal Girang, Cicakal Hilir, dan seterusnya. Saat ini di Baduy itu ada sekitar 57 kampung. Baduy Dalam 3, kemudian sisanya Baduy luar. Nah, di Baduy Dalam ini hanya 3 kampung, tapi jumlah penduduknya sudah banyak. Di Cikesik misalnya, saya kebetulan pada tanggal 30 Juni 2020 yang lalu berkunjung ke Cikesik, bertemu dengan seorang Jaro Baduy Dalam atau tangan kanan pucuk pimpinan di lembaga adat Baduy, namanya Jaro Alim. Beliau menyebutkan bahwa di Baduy Kampung Cikesik saja jumlah kakak sudah 131, kemudian jumlah penduduknya sudah sekitar 600 jiwa, dan belum lagi di Kampung Cikartawana dan Cibeo. Nah, kembali ke masyarakat adat Baduy luar, yang tadi saya sebutkan menyebut dirinya adalah orang Panamping atau menyebut nama-nama kampung di mana mereka tinggal. Jadi istilah Baduy berasal dari luar, bukan pengakuan dari mereka sendiri. Nah, bagaimana mereka keberatan tidak terhadap istilah Baduy? Sejauh ini tidak ada keberatan dari mereka menyebut orang Baduy. Meskipun konotasinya Baduy atau Badawi itu kan masyarakat nomaden. Kita tahu masyarakat adat Baduy tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggalnya. Yang pernah berpindah-pindah itu adalah soal tempat berhuma. Jadi tahun ini dia di sebelah A, di posisi A, di blok A. Tahun depan dia mungkin di blok B dan seterusnya. Itu yang berpindah. Sementara warganya tetap tinggal di kampung-kampung masing-masing. Itu awal dari pembicaraan kita soal Baduy. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Lagi dalam Jendela Baduy bersama saya Uday Suhada. Pemirsa Sultan TV yang saya hormati, tadi sudah saya singgung soal istilah Baduy yang disematkan kepada masyarakat adat yang ada di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, tadi sempat disinggung soal masyarakat nomaden, bahwa Baduy itu adalah masyarakat yang berpindah-pindah tinggalnya karena mereka pekerjaannya adalah menggembala. Sementara masyarakat adat yang ada di Desa Kanekes itu justru mereka tinggal di situ sudah berabad-abad lamanya, sudah ratusan tahun lamanya. Mereka tidak keberatan disebut orang Baduy, tetapi lagi-lagi mereka lebih suka menyebut dirinya adalah kami orang Kanekes, kami orang Tangtu kata orang Baduy dalam, kami orang Panamping kata orang Baduy luar, kami orang Cikesik kata orang Baduy dalam, kami orang Kaduketer kata orang Baduy luar. Seperti itu. Tapi tidak masalah. Selama ini istilah sebutan Rawayan, Baduy bagi mereka tidak menjadi persoalan. Justru itu akan memperkaya hasanah. Tadi memilah Baduy dalam makna yang kita tahu di masyarakat lain yang nomaden, sementara Baduy yang disematkan kepada masyarakat Kanekes itu menyebut diri mereka seperti nomaden, yang nomaden adalah berladangnya. Orangnya tetap tinggal di kampung-kampung masing-masing. Saat ini di komunitas adat Baduy itu ada sekitar 13.000 jiwa yang komposisi penduduknya antara perempuan dan laki-laki hampir sama, 50%, 50%. Sementara kesehariannya mereka tidak lebih dari urusan pertanian atau huma. Di Baduy tidak ada sawah, di Baduy tidak boleh mencangkul, di Baduy hanya boleh ngasek atau menggunakan tongkat yang dilancipkan untuk menanam benih di ladang mereka masing-masing. Ada beberapa hal yang menyebabkan di Baduy tidak ada sawah. Pertama, karena memang mereka merasa punya tugas hidup tidak merusak alam. Kalau mencangkul, itu kan merusak alam, merubah. Sementara kalau ngasek, tidak merusak alam. Secara ilmiahnya kita bisa juga perhatikan, jika tanah itu digali maka potensi untuk terjadinya longsor, untuk terjadinya pergeseran bumi juga sangat terbuka, termasuk juga untuk menampung air untuk mengairi sawah misalnya. Di sana kan pegunungan, jadi sulit untuk melahirkan sawah. Tetapi memang yang paling utama adalah mereka punya prinsip hidup tidak boleh merusak alam. Itu salah satu tugas hidup dari mereka. Kembali ke soal tugas hidup, yakni bagaimana mereka tidak merubah perilaku. Orang Baduy dalam boleh pemirsa Sultan TV saksikan, tidak ada satupun warga Baduy dalam yang menggunakan alas kaki. Tidak ada satupun orang Baduy dalam yang berjalan keluar Baduy atau kemanapun menggunakan kendaraan. Selalu berjalan kaki alias ngatruk kata orang Sunda. Nah, oleh karena itu, itulah mereka ejawantahkan tugas hidup tidak merubah perilaku, tidak merusak alam dengan cara demikian. Betapa luhurnya mereka punya cita-cita. Apa? Bagaimana agar alam itu tetap terjaga, lestari, sehingga itu dibuktikan oleh lembaga adat Baduy dari 5.108 hektar lebih wilayah adat Kanekes, 3.000 hektar diantaranya mereka jadikan sebagai hutan tutupan, hutan lindung, hutan adat alias leuweung kolot. Sementara yang 2.000 hektar lainnya itu dimanfaatkan untuk perkampungan, untuk ladang atau huma, dan untuk hutan produktif. Di Baduy ada hutan produktif,
misalnya menanam sengon atau jeng-jeng. Nah, yang periodik kira-kira 5 tahunan mereka bisa tanam dan tebang, dan hanya di 2.000-an hektar itu saja. Sementara yang 3.000 hektar di hutan tutupan atau leuweung kolot atau hutan lindung tadi, hutan adat, itu mereka biarkan. Untuk apa? Untuk kita, untuk orang-orang yang ada di hilir, untuk oksigen yang mereka hasilkan di sana dari hutan mereka. Untuk siapa? Untuk kita. Dan posisi masyarakat adat Baduy itu ada di Desa Kanekes, itu di hulu sungai Ciujung. Di hulu sungai Ciujung ada yang disebut dengan pusat atau kiblat dari masyarakat adat Kanekes, yang disebut Sasaka Domas. Ada orang yang menyebut Arca Domas. Saya katakan di pusat atau di hulu sungai Ciujung yang disebut Sasaka Domas tidak ada arca, sehingga sebutannya bukan Arca Domas, tetapi Sasaka Domas. Mereka memelihara itu hutan dan sumber airnya dan tidak merusaknya. Contoh lain untuk membuktikan bahwa mereka begitu mengkhawatirkan orang-orang yang ada di hilir, di Baduy Dalam tidak boleh menggunakan sabun ketika mandi, tidak boleh menggunakan odol, tidak boleh menggunakan sampo ketika berkeramas. Apa alasannya? Alasannya kami tidak ingin saudara-saudara kami yang memanfaatkan aliran sungai Ciujung ini di belakang itu tercemar oleh kami. Bayangkan betapa mereka punya kepedulian terhadap orang-orang di sekelilingnya. Kita mungkin kita sembarangan saja buang sampah ke sungai seenaknya tanpa memikirkan bagaimana polusi yang kemudian dihasilkan dari ulah satu orang, tapi kali sekian banyak orang. Kita kesadaran dirinya masih sangat rendah. Ini salah satu keteladanan yang patut kita gali yang ada di komunitas adat Baduy. Nah, kemudian bagaimana mereka tidak merubah perilaku? Karena tadi merasa mendapatkan amanat dari leluhur mereka. Contoh lainnya, ketika kita berkunjung ke Baduy, terutama di wilayah Baduy Dalam yang 3 kampung tadi, semua orang wajib menghormati hukum adat mereka. Kamera untuk mengambil foto, video, apalagi drone, itu tidak boleh digunakan. Apa alasannya? Orang Baduy itu tidak mau dieksploitasi. Itu paling utama kuncinya. Banyak sekarang pengguna media sosial dengan beragam jenisnya menginformasikan soal keberadaan masyarakat Baduy. Tetapi di situ banyak juga unsur-unsur kesalahan atau pelanggaran adat yang dilakukan. Saya menemukan sejumlah video yang beredar di media sosial yang itu sesuatu yang dilarang oleh lembaga adat Baduy. Kalau kita merasa lebih beradab, kalau kita merasa lebih berpendidikan, kalau kita menghormati dan menghargai komunitas adat Baduy, mbok yo tolong hormati larangan itu. Karena mereka tidak mau diekspos melalui media berbentuk gambar maupun video. Mereka pernah mengatakan kepada saya pada tahun 1994. Kebetulan tahun 94 itulah saya pertama kali bersentuhan, bergaul, berkomunikasi dengan komunitas adat Baduy. Dan di sana orang Baduy Dalam bilang, tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita di luar, jangan gunakan alat perekam berupa video, foto, drone untuk di wilayah Baduy Dalam. Itu pesan dari komunitas adat Baduy terhadap kita bagi para tamu yang ingin melakukan silaturahmi ke komunitas adat Baduy. Dan berikutnya,
soal keberadaan orang Baduy luar. Saat ini orang Baduy luar tinggal di sekitar 64 kampung, karena satu kampung utamanya bisa kemudian melahirkan kampung baru di sekitarnya karena pertambahan penduduk. Tadi saya bilang pada tahun 1994 jumlah penduduk di Desa Kanekes itu sekitar 9.000 jiwa. Sekarang tahun 2020 jumlahnya sudah mencapai sekitar 13.000 jiwa. Untuk lebih lengkapnya kita akan sambung di segmen berikutnya. Berikut. Pemirsa Sultan TV, kembali lagi di Jendela Baduy. Di segmen sebelumnya saya sudah singgung soal bagaimana komunitas adat Baduy dalam, lebih ke masyarakat Baduy dalam. Sekarang kita fokus ke masyarakat Baduy luar. Yang tadi saya sebutkan, mereka berada di sekitar 64 kampung Baduy luar. Kenapa begitu banyak? Pada tahun 96 saya mencatat ada 59 kampung Baduy luar dan 3 Baduy dalam. Saat ini sudah 64 Baduy luar dan 3 Baduy dalam. 3 kampung di Baduy dalam tetap hanya 3, cuman jumlah rumah dan jumlah warganya yang bertambah. Sedangkan di kampung-kampung Baduy luar itu jumlah penduduknya bertambah, kampungnya pun bertambah. Nah, sekarang bagaimana dengan tugas hidup orang Baduy luar? Tadi orang Baduy dalam kemana-mana selalu jalan kaki, tidak pernah menggunakan alas kaki. Sementara orang Baduy luar
itu sudah banyak sekali terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan dari luar. Baik itu cara berpakaian, cara berbicara, intonasinya, dan sebagainya, itu sudah sedemikian besar pengaruh yang berasal dari luar. Kenapa ini terjadi? Karena tugas hidup orang Baduy itu beda-beda. Orang Baduy dalam, tugas hidupnya adalah bertapa di wiwitan istilahnya. Bertapa dimaksud bukan berarti tidak makan atau tidak tidur, tetapi bertapanya tidak merubah perilaku, tidak merusak alam, hidup seadanya dengan penuh kesederhanaan, kemana-mana jalan kaki, kemana-mana tidak menggunakan alas kaki, hidup mereka penuh dengan kesederhanaan. Sedangkan orang Baduy luar, tugas hidupnya adalah menjaga orang-orang yang sedang bertapa. Oleh karena itu, komunikasi yang terjadi antara warga Baduy luar dengan luar Baduy, dengan kita, itu lebih terbuka. Sehingga pakaiannya itu banyak kita jumpai mirip sekali dengan kita. Atau apalagi mereka yang sering melakukan kunjungan keluar Baduy. Entah urusan bisnis atau usaha, menjual hasil kerajinan tangan mereka misalnya, atau hasil bumi mereka ke pasar Rangkas Bitung, ke mana-mana, ke Jakarta, ke Bandung dan sebagainya. Itu mereka sudah berpakaian seperti kita. Ada yang pakai sepatu, ada yang pakai kacamata, pakai topi biasa, baju atau kaos yang sama persis dengan kita. Dan itu tidak dipersoalkan secara lembaga adat atau hukum adat. Jadi mereka lebih longgar, kemana-mana pun mereka boleh menggunakan alas kaki, kemana-mana mereka boleh menggunakan kendaraan bermotor. Pernah satu ketika, tahun 1900, pernah satu ketika pada tahun 2007, saya diundang oleh kementerian, yaitu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada event seminar di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya mengajak warga Baduy, kebetulan difasilitasi untuk menggunakan pesawat terbang. Alhamdulillah saya bisa ajak dia menggunakan pesawat, tentu saja dengan sesuatu yang baru, orang nervous, orang kaku dan merasa ketakutan dan sebagainya. Jadi orang Baduy luar kemana-mana boleh menggunakan kendaraan, boleh juga menggunakan pakaian yang hampir sama dengan kita. Tetapi secara kelembagaan, bila mana ada upacara adat, orang Baduy semuanya menggunakan pakaian yang lengkap, pakaian adat. Cirinya sangat mudah. Kalau orang Baduy dalam, cirinya dia menggunakan ikat kepala berwarna putih, menggunakan baju berwarna putih, menggunakan celana, bukan celana, aros disebutnya, dia sampai sedengkul saja, ukurannya seperti handuk gitu ya, jadi kayak sarung tapi berbentuk handuk. Dia aros namanya, berwarna biru atau hitam. Itu ciri khas orang Baduy dalam. Orang Baduy luar tidak akan menggunakan itu. Termasuk ciri khas lainnya adalah golok. Orang Baduy itu masing-masing pasti punya golok. Untuk apa? Ya karena kehidupan mereka di lingkungan alam, maka pasti akan bersentuhan dengan golok untuk kebutuhan mereka. Bentuk gagang goloknya itu berbeda antara orang Baduy dalam dengan orang Baduy luar. Itu ciri khas orang Baduy dalam. Kemana-mana tidak akan pernah menggunakan alas kaki. Sedangkan untuk warga Baduy luar, ikat kepalanya seperti ini. Ada biru, ada hitam, biru hitam. Sementara bajunya itu warna hitam, celananya, celana komprang, celana kampret, itu juga berwarna hitam. Itu ciri khas dari warga Baduy. Jadi kalau misalnya ada orang Baduy dalam menggunakan ikat kepala warna ini, itu diragukan orang Baduy dalamnya. Untuk hal-hal lain, tentu akan ada banyak kupasan tentang komunitas adat Baduy dalam
Jendela Baduy di episode-episode berikutnya. Demikian episode perdana Jendela Baduy kali ini. Terima kasih para pemirsa Sultan TV mau menyimak sampai tuntas acara ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.